Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anggrini dengan NIM 21010404022 dari kelas PBSI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Perubahan Bentuk Kata dalam Cerita Rakyat Lutung Kasarung. Berikut merupakan peta konsepnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang. Dalam pertumbuhan bahasa, banyak kata yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan pada suatu kata tidak hanya terjadi karena proses adaptasi, tetapi juga disebabkan bermacam-macam hal lainnya. Misalnya, salah dengar, usaha memendekkan suatu kata yang panjang, dan sebagainya. Kata bis yang sehari-hari dipakai sebenarnya berasal dari kata Feniculum omnibus yang berarti kendaraan untuk umum. Tetapi karena terlalu panjang, maka yang diambil hanya suku kata terakhir yang sebenarnya hanya merupakan sebuah akhiran. Perlu kita ketahui juga, bahasa Indonesia bersifat dinamis, serta perubahan-perubahan itu disebabkan oleh berbagai proses morfologis. Dari makalah yang saya susun ini akan membahas tentang perubahan bentuk kata seperti analogi, adaptasi, kontaminasi, hiperkorek, dan lain sebagainya. Yang B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas didapat rumusan masalah, yaitu analisis perubahan bentuk kata dalam cerita rakyat Lutung Kasarung. C. Tujuan penulisan. Tujuan yang ingin penulis capai dalam analisis ini yaitu mengetahui perubahan bentuk kata dalam cerita rakyat Lutung Kasarung. D. Manfaat penulisan. Penulisan tugas ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, ini berguna untuk menambah wawasan terutama dalam hal yang berkaitan dengan perubahan bentuk kata. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi 1. Penulis sebagai wahana menambah pengetahuan dan keilmuan khususnya tentang perubahan bentuk kata. 2. Pembaca sebagai media informasi tentang perubahan bentuk kata secara teoritis maupun praktis. Bab 2 Pembahasan. A. Landasan teori. Landasan teori yang pertama ada perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata pada umumnya terjadi karena adanya pertumbuhan dalam bahasa sehingga terjadi perubahan pada beberapa kata-kata asli. Perubahan-perubahan bentuk kata dalam bahasa sangat lazim disebut sebagai gejala bahasa. Perubahan bentuk kata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan dari bentuk kata-kata dari pembendaharaan kata-kata asli atau suatu pembendaharaan kata-kata asli suatu bahasa karena pertumbuhan dalam bahasa-bahasa itu sendiri. Yang kedua, perubahan dari kata-kata pinjaman. Landasan teori yang kedua ada macam-macam perubahan bentuk kata. A. Analogi. Menurut Muslik tahun 2010, analogi merupakan salah satu cara pembentukan kata baru. Yang disebut analogi adalah suatu pembentukan bahasa dengan meniru contoh yang sudah ada. Dalam suatu bahasa yang sedang tumbuh dan berkembang, pembentukan kata-kata baru sangat penting sebab pembentukan kata baru dapat memperkaya pembendaharaan bahasa. Contohnya, saudara, saudari, pemuda, pemudi, siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi. Fonem A dan I yang terletak pada akhir kata mempunyai fungsi menyatakan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. B. Adaptasi. Adaptasi merupakan perubahan bunyi dan struktur bahasa asing menjadi bunyi dan struktur bahasa sesuai bahasa penerima pendengar dan juga ucapan lidah pada bangsa pemakai bahasa yang dimasukinya. Terdapat dua jenis adaptasi atau penyesuaian, yaitu 1. Adaptasi fonologis. Adaptasi fonologis adalah penyesuaian perubahan bunyi. Misalnya, kata darir dari bahasa Arab menjadi lahir.
kata kraton dalam bahasa Jawa menjadi keraton. Yang kedua ada adaptasi morfologis. Adaptasi morfologis adalah penyesuaian struktur bentuk kata. Misal kata prahara dalam bahasa Sanskerta menjadi perkara. Lalu kata parameswari dalam bahasa Sanskerta menjadi permaisuri. C. Hiperkorek. Hiperkorek merupakan proses membetulkan bentuk yang sudah benar kemudian malah menjadi salah atau tidak baku. Misalnya fonem S menjadi sya. Contohnya insaf menjadi insyaf. Fonem P menjadi V. Contohnya paham menjadi faham. D. Asimilasi. Asimilasi berarti proses penyamaan atau penghampir samaan bunyi yang tidak sama. Misalnya al-salam, assalam, assalam. Mertua, menua. E. Disimilasi. Disimilasi merupakan proses berubahnya dua fonem yang sama menjadi tidak sama. Contohnya cita menjadi cipta. Yang F ada adisi. Adisi merupakan perubahan yang terjadi dalam suatu tuturan yang ditandai oleh penambahan fonem. Dalam adisi dapat dibedakan menjadi 3. 1. Protesis, yaitu proses penambahan fonem pada awal kata. Contohnya lang menjadi elang. 2. Epentesis, yaitu proses penambahan fonem di tengah kata. Contohnya kapak menjadi kampak. 3. Paragok, proses penambahan fonem pada akhir kata. Contohnya lamp menjadi lampu, adi menjadi adik. G. Diftongisasi. Diftongisasi merupakan proses perubahan suatu monoftong menjadi diftong. Misalnya saudara menjadi saudara, pulau menjadi pulau. H. Monoftongisasi. Monoftongisasi merupakan proses perubahan suatu diftong menjadi monoftong. Misalnya bakau menjadi bako, tunai menjadi tune. Yang I. Haplologi. Haplologi merupakan proses penghilangan suku kata yang ada di tengah-tengah kata. Misalnya budidaya menjadi budaya, mahardika menjadi merdeka. J. Anaptiksis. Anaptiksis merupakan proses penambahan suatu bunyi dalam suatu kata guna memperlancar ucapannya. Misal putra menjadi putra, serigala menjadi serigala. Bab 2 pembahasan yang B ada pembahasan perubahan bentuk kata yang terdapat dalam cerita rakyat Lutung Kasarong. Yang pertama ada anaptiksis. Anaptiksis merupakan proses penambahan suatu bunyi dalam suatu kata guna memperlancar ucapannya. Misalnya kata putri menjadi putri. Contoh pada cerita Lutung Kasarong yaitu pada kata putri yang terdapat pada kalimat pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Purbasari. 2. Analogi. Analogi merupakan suatu bentukan bahasa dengan meniru kata yang sudah ada. Contohnya kata saudari pada kalimat Purbasari memiliki 6 saudari. Kata saudari meniru kata yang sudah ada berupa kata saudara. Kata saudari dan saudara terdapat perbedaan fonem A dan I pada akhir kata. Perbedaan fonem itu berpengaruh pada perbedaan makna. Fonem A dan I berfungsi menyatakan perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga ada hiperkorek. Hiperkorek merupakan proses membenarkan bentuk yang sudah benar kemudian malah menjadi salah atau tidak baku. Contohnya kata Kahyangan pada kalimat Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kahyangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya. Kata yang benar atau baku adalah Kahyangan, bukan Kahyangan. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari pemaparan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat banyak macam perubahan bentuk kata seperti analogi, adaptasi, hiperkorek, dan sebagainya. Tetapi dalam cerita rakyat Lutung Kasarong hanya terdapat 3 perubahan kata, yaitu anaptiksis, analogi, hiperkorek. Hari ini menambah pengetahuan dalam kajian morfologi bahasa Indonesia dan juga sesuai dengan perkembangan zaman.
Bahasa Indonesia mengalami perkembangan pula. Dalam perkembangan itulah diperlukan adanya acuan yang dapat dijadikan pedoman bagi para masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai perantara berkomunikasi. Tidak hanya dalam berkomunikasi saja, tetapi dalam hal tulis-menulis juga membutuhkan acuan. B. Saran. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Karena itulah penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu untuk mendalami materi perubahan bentuk kata. Untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, diharapkan lebih giat belajar tentang morfologi, dikarenakan mata kuliah ini adalah bagian dari cabang ilmu bahasa yang penting untuk dipelajari. Yang C. Daftar pustaka. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.